Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang, dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Ali Imran ayat 130, tema larangan riba. Dengan tema larangan riba, subtema Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang melakukan riba sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kaum Yahudi dan orang-orang jahiliyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adghafan mudha'afah. La ta'kulu riba adghafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu beruntung. Ya ayyuhalladzina, eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa aladina, la takulu, aja padha mangan sira kabeh orang beriman riba ing riba adghafan khalitikal matikel berlipat ganda, mudhafatan kang den tikelaken, wattaqu lan watiya sira kabeh orang beriman takut Allah ing Gusti Allah Ta'ala. Allah ing Gusti Allah Ta'ala. La'alakum supaya sira kabeh kaum muslimin juga kita iku tuflihuna padha bejo sira kabeh. Ayat 130. Ya, ayat 130 ini dalam surat Ali Imran ini adalah yang pertama diturunkan tentang haramnya riba. Sedangkan ayat-ayat mengenai haramnya makan riba dalam surah Al-Baqarah ayat 275, 276 dan ayat 278 itu kan diturunkan sesudah ayat ini. Riba dalam ayat ini, ayat 130 ini ialah riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah itu juga disebut riba jahiliyah, yaitu riba yang biasa dilakukan orang pada masa itu, masa zaman waktu itu. Ibnu Jarir berkata bahwa yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, ayat 130, ialah hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman Rasulnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
janganlah kamu memakan riba berlipat ganda. Ya, sebagaimana kamu lakukan pada masa jahiliyah sesudah kamu masuk Islam. Padahal kamu telah diberi petunjuk oleh Allah. Pada masa itu apabila seseorang meminjam uang sebagaimana disepakati waktu meminjam, maka orang yang punya uang menuntut agar utang itu dilunasi menurut waktu yang sudah dijanjikan. Orang yang berutang, nah ini orang yang berutang karena belum ada uang untuk membayar, itu meminta penangguhan dan menjanjikan akan membayar dengan tambahan yang ditentukan. Ya. Setiap kali pembayaran tertunda ditambah lagi bunganya. Masya Allah. Inilah yang dinamakan riba berlipat ganda. Dan Allah melarang, Allah Subhanahu wa taala melarang riba seperti ini. Melarang pada kita kaum muslimin untuk melakukan hal yang seperti itu dilarang. Supaya lebih jelas audio dibuka lagi. Ar-Razi memberikan penjelasan sebagai berikut. Apabila seseorang berutang kepada orang lain sebesar 100 dirham dan telah tiba waktu membayar utang itu, sedang orang yang berutang belum sanggup membayarnya, maka orang yang berpiutang, yang mengutangi atau yang meminjami, membolehkan penangguhan membayarnya. Pembayaran itu ditangguhkan boleh, tapi ada syaratnya. Asal saja yang berutang mau menjadikan utangnya menjadi 200 dirham atau 2 kali lipat, 100 jadi 200. Kemudian apabila tiba waktu pembayaran tersebut dan yang berutang belum juga sanggup membayarnya, maka pembayaran itu dapat ditangguhkan ya dengan ketentuan utangnya dilipat gandakan lagi. Itu demikian seterusnya sehingga utang itu menjadi bertumpuk. Inilah yang dimaksud dengan kata berlipat ganda. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, riba semacam ini dinamakan juga riba nasi'ah. Karena apa? Karena adanya penangguhan dalam pembayaran, bukan tunai. Selain riba nasi'ah, ada pula riba yang dinamakan riba fadl. Riba fadl yaitu anak-anak kelas 6 MI bab fikih. Riba fadl yaitu menukar barang dengan barang yang sejenis sedang mutunya berlainan. Umpamanya loh ini. Menukar 1 liter beras yang mutunya tinggi, pakai beras wangi umpamanya, dengan 1,5 liter beras yang bermutu rendah. Beras yang atos, yang keras itu kan murah. Haramnya riba fadl ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW dan hanya berlaku pada emas, perak, dan makanan-makanan pokok atau yang diistilahkan dengan barang-barang ribawi. Jadi barang-barang ribawi seperti itu, emas, perak, dan makanan pokok itu. Ya tahu, yang dinamakan riba fadl, menukar barang dengan barang jenis dengan sedang mutunya berlainan dulu. Yang tadi contohnya menukar 1 liter beras yang mutunya tinggi dengan 1,5 liter beras yang bermutu rendah itu. Riba fadl. Karena beratnya hukum riba ini dan amat besar bahayanya, maka Allah memerintahkan kepada kita, memerintahkan pada kaum muslimin agar menjauhi riba.
riba. Dan selalu memelihara diri dan bertawakal kepada Allah. Ya Allah, jangan terperosok ke dalam riba itu. Supaya hidup kita bahagia, beruntung dunia dan akhirat. Kita berdoa. Memang sulit untuk menghindari riba. Sulit. Tapi kita terus berusaha berdoa, berdoa, insya Allah bisa selamat dari riba. Ini catatan penting bagi kita ini. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita jangan sampai terjerumus atau terperosok ke dalam riba. Amin. Insyaallah bisa dilanjutkan ayat 131 dan 132. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.